Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai hari ini Allah selalu memberikan seluruh nikmat. Allah masih memberikan kebahagiaan. Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Sehingga marilah segala sesuatu pemberian Allah itu akan mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pesankan jangan sampai Allah sudah memberikan nikmat-nikmat yang banyak, Allah sudah memberikan rezeki yang banyak, akan tapi belum mampu untuk memberikan tambahan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum mampu memberi tambahan jumlah rezeki, jumlah sedekah kita. Belum mampu memberi tambahan sedekah kita. Belum mampu memberi tambahan keaktifan disiplin kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar akan memberikan tambahan, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul panutan kita, sebagai rasul yang mengantarkan umat manusia untuk beribadah, untuk bertakarub, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada siang hari ini akan saya bawakan tema istiqomah di tengah wabah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di tengah wabah ini perlu ada suatu pemahaman, pengkajian ataupun pendalaman. Karena wabah itu bukan sembarangan wabah. Oleh sebab itu kita perlu memahami yang keterkaitan dengan wabah itu sendiri. Ada beberapa poin tentang wabah. Yang pertama, wabah itu sifatnya situasional, sifatnya kondisional, dan wabah itu bisa berubah-ubah. Kemudian yang namanya wabah itu, sebelum sekarang ini ada corona, zaman dulu ada yang namanya influenza atau flu. Kemudian ada juga yang namanya demam berdarah. Begitu juga ada yang namanya wabah tipes dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa wabah itu sifatnya situasional, kondisional, dan berubah-ubah. Dan itu
munculnya wabah itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu buatan manusia atau rekayasa manusia, yang jelas sampai muncul wabah itu Allah mentakdirkan bahwa muncul wabah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya kita perlu memahami bahwa adanya wabah ini perlu kita memakai berbagai macam sudut pandang, berbagai macam ilmu pengetahuan. Karena seorang dokter mensikapi wabah berbeda dengan seorang petani mensikapi wabah. Seorang ulama, seorang kiai berbeda cara mensikapi wabah dengan seorang petani, dengan seorang pedagang, atau dengan seorang karyawan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya atau perlunya memiliki wawasan yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya kita mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Karena orang satu dengan orang lain memahami atas dasar pemahaman sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan yang berbeda juga. Seorang pengamen wawasannya sudut pandangnya berbeda dengan seorang yang pedagang. Seorang petani juga berbeda wawasannya sudut pandangnya dengan guru atau karyawan. Seorang pegawai bank sudut pandangnya juga berbeda dengan seorang yang meminta-minta. Inilah pentingnya kita saling memiliki ilmu pengetahuan, pentingnya memahami sudut pandang satu dengan yang lainnya. Sehingga yang namanya wabah, siapa yang mensikapinya? Kalau kita memiliki wawasan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, akan muncul toleransi, muncul sosiologi agama. Oleh karena itu, mari kita dengan situasi wabah ini, kita justru untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperkaya pemahaman, memperkaya sudut pandang, sehingga tidak akan saling menyalahkan di antara satu dengan yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, selanjutnya sesuai kapasitas kita masing-masing. Terlebih lagi dalam situasi sekarang ini adalah yang namanya wabah corona. Ini sudah menggeser kebijakan, sudah menggeser keimanan, sudah menggeser tindakan atau perilaku di antara kita. Mungkin ada yang memahami takut dengan corona, sehingga sholatnya tidak di masjid. Pertanyaannya, wong dengan corona saja takut, kok tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini para pemirsa yang berbahagia, bukan masalah takut dan tidaknya. Bukan masalah takut dan tidaknya. Karena ini merupakan masalah dunia, masalah nasional saja, tapi masalah dunia. Sehingga kebijakannya adalah untuk memutus mata rantai wabah corona itu harus terpisah, harus menyendiri, tidak boleh berkumpul berkerumun dengan orang lain. Sehingga sampai sholat berjamaah pun ada anjuran pemerintah, majelis ulama, tokoh masyarakat
untuk tidak mengadakan sholat berjamaah di masjid-masjid. Sementara ini. Kata kunci sementara ini. Ini merupakan suatu kebijakan. Nah, bukan berarti yang tidak sholat berjamaah di masjid itu karena takut corona, tidak. Atau sholat yang di masjid itu mungkin dianggapnya khusyuk dan sebagainya. Tapi yang sholat berjamaah di rumah justru dikatakan mereka orang yang takut kepada corona, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Maka kalau satu orang mempertahankan sudut pandangnya sendiri, maka tentunya akan terjadi percekcokan dan permusuhan di antara sesama muslim. Para pemirsa yang berbahagia, saya katakan ini masih wabah corona. Nanti kalau Allah sudah menurunkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bukan main nanti apa yang terjadi di masyarakat. Kalau Allah sudah menunjukkan bahwa bumi betul-betul digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, apa yang terjadi? Manusia hirup pikuk kesana kemari tanpa arah dan tanpa tujuan. Para pemirsa yang berbahagia, inilah pentingnya kita saling memahami. Kita pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga tidak perlu untuk menyalahkan sesama muslim antara yang satu dengan yang lainnya. Yang muncul adalah toleransi beragama, sosiologi agama, saling menghormati, saling menghargai pendapat dan kebijakan sesama muslim terkait wabah corona. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kata kuncinya dalam tengah-tengah wabah ini, kita dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati antar perbedaan dan pemahaman sesama manusia, agar tidak terjadi permusuhan atas kebijakan, atas pelaksanaan ibadah sama muslim yang tidak terbiasa seperti tahun-tahun yang lalu. Karena dalam posisi tengah wabah ini ada pergeseran sedikit tentang pelaksanaannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka untuk memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada para pemirsa dalam situasi corona yang sempat gelisah, situasi corona yang sempat dilema, situasi corona yang sempat marah, situasi corona yang sempat terpojokkan dan lain sebagainya. Ini semua umat manusia dalam situasi resah dan gelisah. Kegelisahan keresahan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Orang satu berbeda dengan orang lainnya dengan situasi wabah corona ini. Maka bagaimana untuk pencerahannya? Ini sebenarnya sangat susah sekali. Sangat susah sekali untuk memberikan pencerahan bagi orang yang tertekan, memberikan pencerahan bagi orang yang gelisah, memberikan pencerahan bagi orang yang sakit dan lain sebagainya. Ini memang susah sekali. Oleh karena itu, inilah pentingnya saya angkat istiqomah di tengah wabah. Maka kita memahami bahwa sebagai umat Islam yang sering kita dengarkan dimanapun berada, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
Kata kuncinya adalah hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gelisah, kita resah, kita tertekan, maka semua itu nanti adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sesendirinya, para pemirsa yang berbahagia, dengan ayat ini marilah kita menyadari, kita memahami dengan berbagai sudut pandang bahwa hidup kita itu hanya satu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Allah sudah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang sering disampaikan oleh para mubalik terkait dengan problematika hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini para mubalik menyampaikan bahwa ini ayat problematika. Allah itu sudah sering memberikan manusia cobaan. Apa cobaannya? Sedikit takut. Apa cobaannya? Sedikit kelaparan. Apa cobaannya? Kekurangan harta. Apa cobaannya? Kekurangan jiwa dan buah-buahan. Nah, dengan problematika yang seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang tidak takut. Semua orang pasti takut. Semua orang juga kelaparan. Semua orang juga kurang harta. Semua orang juga kekurangan jiwa atau buah-buahan. Sehingga dengan pemberian Allah ini membuat manusia akan hiruk pikuk. Ada yang pekerjaannya tiap hari karena takut lapar, tiap hari bekerja untuk mencari penghidupan dan penghasilan. Sehingga yang namanya kewajiban yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah ini dikesampingkan lantaran untuk memenuhi ketakutan karena kelaparan. Begitu juga banyak sekali orang yang tiap hari hanya bekerja dan bekerja dalam rangka untuk mencari harta. Sehingga dengan semangatnya mencari harta sampai untuk menghilangkan ibadahnya. Kapan waktu sholat duhurnya, kapan waktu sholat asarnya, kapan sholat maghribnya, kapan isaknya, kapan subuhnya, bahkan tengah malam pun terkadang hanya untuk bekerja dalam rangka memenuhi harta karena kekurangan harta. Begitu juga yang lainnya. Upaya-upaya itu menghilangkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beristiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diciptakan oleh Allah ini bisa mengerjakan dan mengatur waktunya, kapan bekerja, kapan beribadah, kapan untuk keluarga, kapan untuk sosial, atau yang lainnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, berikutnya
pentingnya istiqomah dalam di tengah-tengah wabah. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Al-ayat. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau sudah membacakan ayat ini, seakan-akan setiap apa yang kita kerjakan, ingat pada ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini seakan-akan bagi kita memberikan sugesti yang sangat mendalam. Mau tertawa, ingat ayat ini, tidak jadi tertawa. Mau bersenang-senang, bergurau, bermain, ingat ayat ini, tidak jadi bermain. Ini kalau kita memang benar-benar memahami ayat ini dan diwujudkan dalam satu perbuatan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kebanyakan para pemirsa ini kalau dibacakan ayat ini biasa-biasa saja, tanpa ada kesan, tanpa ada motivasi. Akan tapi kalau kita memang sudah memiliki berbagai macam sudut pandang, maka dengan membaca ayat ini tidak mungkin kita akan bergurau yang berlebihan, sehingga akan mengurangi ingatan kita untuk selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhad kuntum baghdatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan itu untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan ayat ini memang benar-benar memberikan sugesti kepada kita. Apabila kita disibukkan oleh suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu melupakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muncul di angan-angan kita adalah hasil kekayaan, maka Allah di kemudian hari akan selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya
sehingga umat manusia itu bisa senang, bisa bahagia lantaran hasil karyanya, lantaran pekerjaannya. Bangga, senang. Akan tapi di kemudian hari Allah akan menarik kenikmatan-kenikmatan itu dengan secara diam-diam sampai manusia itu berputus asa. Bahasanya adalah sekonyong-konyong. Jadi Allah menarik kenikmatan, Allah menarik kebahagiaan manusia itu, hasil karyanya, hasil pekerjaannya dengan tiba-tiba. Sampai dengan tiba-tiba itu manusia tidak terasa bahwa Allah menarik kenikmatan-kenikmatan yang telah dicarinya. Dalam bahasanya adalah istidraj. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu kita tetap bisa beristiqomah. Kapan kita bekerja, kapan kita beribadah, kapan kita sholat, kapan untuk sosial. Kita bagi waktu-waktu itu sehingga kita tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tersia-sia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini ternyata di dalam tafsir Al-Muyassar para mufasir banyak yang menjelaskan, antaranya adalah yang pertama, pada ayat falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, yakni meninggalkan kesadaran setelah peringatan dengan kemiskinan dan kemelaratan, dan mereka tambah berpaling dari peringatan tersebut. Ini memang kita juga perlu memahaminya dengan berbagai macam sudut pandang. Jangan sekali-kali kita melupakan peringatan Allah. Jangan sekali-kali kita melalaikan ibadah-ibadah itu di saat-saat kita gelisah, di saat-saat kita sibuk. Kita saling berupaya. Alangkah beratnya dalam tengah-tengah wabah ini kita beristiqomah untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, melalui mimbar ini kita saling berusaha dan berupaya untuk mempertahankan istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memperkenankan. Yang berikutnya pada ayat fatahna alaihim abwaban kulli syai'in, para mufasir mengatakan kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kami beri mereka istidraj dengan membuka pintu-pintu kenikmatan bagi mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para mufasir yang kedua ini justru lebih tegas lagi. Kalau ternyata apa yang kita usahakan, apa yang kita dapatkan di dunia dengan segala isinya yang berupa kenikmatan-kenikmatan itu berupa istidraj, itu artinya kenikmatan itu akan ditarik oleh Allah dengan secara tiba-tiba, dengan secara sekonyong-konyong. Dan penarikan Allah Subhanahu wa taala itu kita sampai tidak bisa merasakan kemana harta kita, kemana kenikmatan kita, tahu-tahu habis. Ini kalau Allah sudah memberikan kepada umat manusia yang berupa istidraj,
mudah-mudahan dalam situasi wabah ini kita ingat kepada Allah, kita masih bisa beribadah kepada Allah dengan istiqomah, dengan lancar, dengan tertib. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan itu tidak termasuk kategori istidrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya pada ayat hatta idza fariqu bima utu, sehingga apabila mereka gembira dengan yang telah diberikan kepada mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dengan berbagai jenisnya, lalu mereka merasa senang dengan penuh keangkuhan dan kesombongan, serta mereka merasa telah diberi kenikmatan karena kekafirannya dan beranggapan itu merupakan jalan yang benar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini merupakan ujian dan cobaan bagi umat manusia, bahwa sekalipun manusia itu bekerja mencari harta, akan tapi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya beribadah, mereka menentang, mereka justru memusuhinya. Maka disinilah tanda-tanda Allah memberikan kenikmatan bagi mereka yang tidak mau beribadah kepadanya. Akan tapi kenikmatan itu oleh Allah nantinya akan ditarik dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba, sampai mereka tidak mengetahuinya. Dan mereka walaupun demikian tetap merasa bahwa dirinya itu tetap beriman, dan mereka itu tetap tidak percaya adanya Allah, tidak mau beribadah kepadanya, dan mereka selalu merasa senang walaupun tidak melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di dunia yang dicari tidak lain adalah kenikmatan, kebahagiaan kita di dunia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para mufasir yang berikutnya, pada ayat akhadnahum bagdatan, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, yakni dengan tiba-tiba, dan mereka tidak menyangka kedatangannya. Ini siksaan Allah bagi orang yang tidak mau beristiqomah untuk mengerjakan ajaran syariat Islam yang selama ini kita laksanakan selama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mufasir menafsirkan pada ayat yang berikutnya, hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam yakni sedih dan putus asa dari hal-hal yang baik karena buruknya keadaan yang menimpa mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, karena situasi mereka, situasi sedih, situasi pedih, situasi sakit dan sebagainya, sehingga sampai kenikmatan-kenikmatannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa bahwa hartanya sudah habis. Kenapa Allah mencabut harta kenikmatan yang saya dapatkan bekerja tiap hari, tiap pagi dan tiap sore? Tahu-tahu hartanya habis, mereka sampai tidak terasa. Itu yang namanya istidraj yang menimpa umat manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam situasi pandemi wabah ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diberi istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum
min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Al-A'raf ayat 180. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah di tengah-tengah wabah ini kita saling berupaya dan berusaha untuk memperbanyak sudut pandang kita, sehingga akan terdapat saling menghormati, saling menghargai, saling mensikapi bagaimana problema umat manusia di tengah-tengah wabah ini dapat istiqomah, tetap mampu dan siap menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan selalu selamat di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.